saudara, masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang pola asuh untuk orang tua. Ya Bu Ari, Bu Tita, tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang pola asuh ya, dari kemudian kita membahas masalah-masalah yang paling sering muncul, yang paling sering dilakukan orang tua. Kemudian tadi kita juga sudah bahas tipe-tipe pola asuh yang mungkin bisa diterapkan oleh pemirsa di rumah. Nah, kemudian di segmen saat ini saya ingin bertanya, biasanya kita sebagai orang tua muda ya memiliki harus mengambil keputusan apakah mengurus anak sendiri saja atau kita menitipkan di tempat penitipan anak. Saat ini juga sudah banyak tempat-tempat penitipan anak yang memang dilakukan oleh profesional ya, psikolog, kemudian terapis, konselor dan sebagainya. Nah, apakah keputusan untuk mendidik anak atau menitipkan anak di tempat penitipan anak itu adalah keputusan yang baik, keputusan yang benar? Mungkin dari siapa dulu bisa? Sebetulnya TPA itu atau tempat penitipan anak lah istilahnya sekarang ya, punya banyak dampak yang positif. Karena ketika anak dia dititipkan di sana di TPA, dia akan banyak belajar dari teman-teman sebayanya. Jadi tidak hanya berada di rumah aja kayak gitu, dia akan bisa bergaul dengan teman sebayanya, akan menjadi lebih mandiri, akan bisa juga membentuk mekanisme pertahanan dirinya. Jadi belajar bertahan itu sebenarnya banyak di TPA ya dibandingkan di rumah ya. Kalau di rumah kan serba dilindungi biasanya, dilayani sama orang tua. Tapi justru di TPA mau nggak mau dia akan belajar untuk bertahan. Misalnya ketika diganggu temannya, biasanya ketika apalagi ya dibuat menangis lah oleh teman sebayanya kayak gitu. Jadi sebenarnya TPA itu banyak sekali dampak positifnya. Jadi tidak usah khawatir jika menitipkan anak di TPA, tapi dengan catatan kita sudah observasi dahulu si TPA tersebut sudah punya tenaga yang profesional, misalnya psikolog, dokter dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian kita tidak perlu melakukan motivasi secara butuh sih motivasi kepada anak secara mandiri. Cuma kalau di TPA kan dia lihat ya, anak-anak seusianya dia bisa loh lompat, masa aku nggak bisa? Tanpa kita melakukan hal itu di rumah, karena mereka berkembang bersama ya yang sebayanya. Oh dia udah bisa jalan nih, pasti ada anak saya juga mau mencoba nih. Oh si kakak itu bisa lompat, saya mau mencoba nih. Dan biasanya kalau di TPA itu ruangnya lebih safe ya dibandingkan di rumah. Artinya anak mau ngapain aja, mau explore lingkungan, itu akan jauh lebih aman di TPA dibandingkan dengan di rumah. Ya karena di rumah kan signifikan orang terdekatnya juga sedikit kan kadang-kadang. Jadi anak lebih sedikit belajar kalau di rumah. Pengawasan juga lebih tinggi biasanya kalau untuk di TPA dibandingkan dengan di rumah. Mungkin mamahnya cuma berdua dengan si anak, lagi buat susu, kemudian anaknya jatuh, itu biasanya yang terjadi ya kalau di rumah. Tapi kalau dengan di TPA atau tempat penitipan anak, itu ada pengawasan lebih karena orangnya pasti jumlahnya lebih dari satu. Ya sebenarnya kita penting juga tadi Ibu ya, sudah seperti yang dikatakan oleh Ibu Ari, penting juga melakukan observasi ketika kita menitipkan anak di tempat penitipan, apakah tenaganya profesional dan sebagainya. Tapi benar juga kalau kita pikir ya Bu ya, terkait dengan bagaimana dia membangun interaksi dengan teman sebaya juga itu bisa didapatkan pada saat di tempat penitipan. Tahap perkembangannya biasanya lebih bagus kalau dia langsung belajar dengan teman sebayanya, jadi berinteraksi di TPA dibandingkan di rumah misalnya hanya ada katakanlah pembantu atau pengasuh ya kayak gitu. Kita nggak pernah tahu nih ketika orang tua bekerja, pembantu di rumah bersama anak, bagaimana apa yang terjadi. Jangan-jangan hanya dikempit aja, hanya digendong aja, jatuh sedikit takut. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Keterlambatan dalam proses perkembangannya, lambat berjalan, lambat berbicara dan lain sebagainya. Menambah perbendaharaan kata ya, karena ketika di TPA usianya sama, pasti bahasanya itu saja. Kalau di rumah kan ada mamahnya, ada papanya, ada neneknya, jadi bahasanya akan berbeda. Penggunaan bahasa berbeda, dia akan sulit mengerti. Tapi kalau di TPA rata-rata sama. Karena usianya juga sama, sepantaran dengan anak-anak. Jadi dia mudah untuk menyesuaikan diri. Latihan sebelum dia sekolah lah intinya ya. Iya benar Ibu. Jadi dia sudah bisa terbiasa apa harus berbagi. Mungkin seperti itu. Diganggu temennya bisa ngasih tahu ya ke petugas TPA-nya atau ke bundanya TPA, artinya mengatakan bahwa saya diganggu ini loh, saya begini. Atau ketika ngomong sama temannya, saya nggak mau main itu. Jadi mampu dia untuk mengungkapkan perasaannya pada orang lain. Itu yang penting sebenarnya kalau di sekolah kan begitu. Jadi menghindari yang tantrum tadi, ketika dia tidak bisa mengungkapkan perasaan itu biasanya emosinya nggak terkontrol, nangis, ngamuk dan lain sebagainya.
Memang penting berarti Bu ya. Tapi yang itu tadi kita juga harus melakukan observasi karena banyak sekali masyarakat yang berpikir nggak perlu, kayaknya saya sekolahkan anak saya cukup di rumah aja. Kalau misalkan orang tuanya memiliki waktu yang benar-benar luas, luang, luang pada anaknya, kemudian dia hanya di rumah. Masih juga tetap lebih baik dia diberikan kesempatan untuk berinteraksi di sekolah ya? Ya, sesekali ajaklah dia ke tempat keramaian gitu misalnya. Jadi tidak hanya di rumah. Kadang-kadang walaupun di rumah itu nggak berkualitas juga. Ya, betul. Karena yang mengasuh hanya orang tuanya, si ibu atau pembantunya. Jadi hanya fokus pada satu figur. Tapi ketika dia di luar seperti di playground itu kan orangnya banyak. Kemudian dia akan belajar bagaimana menyesuaikan diri di tempat baru. Nah, itu penting sebenarnya. Artinya tidak hanya disembunyikan di rumah ya. Betul. Ya, karena saya juga ada beberapa kasus yang pernah saya lihat di masyarakat juga. Ada terkadang orang tua yang terlalu takut begitu anaknya takut jatuh atau takut ketemu dengan ini, nanti diajarin yang enggak sama temennya dan sebagainya. Sehingga secara tidak langsung orang tua yang ingin anaknya aman tapi justru membatasi perkembangan dia untuk berinteraksi. Nah, itu seperti apa mungkin bisa juga diberikan pencerahan gitu kepada saudara-saudara di rumah terkait dengan itu. Ibu biasanya paling sering gitu ya Bu ya, ibunya. Kecemasannya tinggi ya, ibu-ibu ya. Itu berpengaruh juga katanya dengan anak, betul ya Bu ya? Benar. Jadi percayalah, yakinlah bahwa anak kita itu mampu sebetulnya. Jadi jangan karena kita cemas kemudian kita tidak mempercayai bahwa anak itu kita sebenarnya mampu kok. Dia mampu kok bertahan ketika misalnya ditinggalkan di sekolah atau ditinggalkan di TPA dan kita tinggal bekerja gitu. Dia tahan kok menunggu kita datang jemput nanti gitu. Jangan sedikit-sedikit kemudian kita insecure, anakku ini kayak gimana, cek. Malah dia jadinya cemas. Kita ada chemistry kadang-kadang ya. Itu saya sudah buktikan, artinya ketika kita meninggalkan anak dengan orang lain, kemudian di kantor kita kepikiran, mulai sering WA misalnya, telepon, kita ada chemistry sama anaknya jadi rewel. Dengan kondisi itu. Ya? Chemistry ibu dan anak begitu ya? Iya, betul. Atau misalnya ketika, banyak yang sering mengeluh ketika pulang dari TPA anaknya menangis. Bukan berarti dia apa-apain, artinya kita kayak tong sampah ya. Orang tua. Benar. Saya tuh tadi gini loh mah, cuma untuk menjelaskan itu dia nggak bisa. Cara ekspresinya nangis. Kronologisnya seperti apa dia kurang bisa apa. Latihan itu yang penting ya. Jadi merefleksikan perasaan anak kayak gitu. Misalnya ya, jangan lupa juga ucapkan itu ya, 3 terima kata kasih, aja. tolong, maaf. Kadang-kadang orang tua lupa. Saya pernah perhatikan di restoran ya. Jadi orang tuanya itu menyenggol teh yang baru disajikan ke anaknya. Menurut anak-anak ketika dia dapat teh itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Itu disenggol dan jatuh. Itu kesannya yang menurut anak-anak, aduh, ini loh minuman saya jatuh. Tapi kalau papahnya nggak apa-apa, bisa beli lagi. Tidak mengucapkan maaf. 3 kata aja ya. Betul. Maaf, terima kasih, dan tolong. Dan harus spesifik. Maaf karena apa? Tolong, ada alasan. Tolong apa? Misalnya tadi, terima kasih adik hari ini sudah bangun pagi kayak gitu. Terima kasih adik hari ini sudah buang sampah pada tempatnya. Jadi spesifik dia kayak gitu. Atau kakak tolong buangkan mama sampah di sini, tolong ambilkan mama yang ini. Terbiasa kita gunakan di rumah, akhirnya di tempat luar atau di keramaian dia terbiasa seperti itu. Di sekolah juga dia akan terbiasa seperti itu, di keluarga besar mungkin nanti ketika kumpul keluarga dia terbiasa melakukan hal itu. Kan menyenangkan kalau sudah seperti itu. Menyenangkan kalau semua anaknya sudah bisa seperti itu ya Bu ya. Terima kasih, tolong. Kita juga sebagai orang dewasa pasti pintar anaknya dan sebagainya. Ya berarti memang sebagai orang tua kita wajar saja memiliki kecemasan begitu, tapi memang tetap kita harus kontrol ya. Iya, harus dikontrol, bahkan sepanjang perjalanan ya kita harus kontrol. Betul. Kita cek juga lokasinya, artinya seperti di rumah gitu ya. Kalau misalkan anaknya merangkak sudah di atas karpet itu kan safe pasti ya. Jadi kalau jatuh nggak apa-apa sebenarnya. Artinya worry-nya kita juga harus lihat situasi dan kondisi. Jadi ya tadi itu sepanjang perjalanan hidup kita jadi orang tua itu pasti ada kontrol emosi yang harus dikelola. Berarti sebenarnya sebagai orang tua itu secara tidak langsung kita juga melatih soft skill kita ya, khususnya di emosi ya Bu ya. Kita jadi sabar, kemudian kita jadi lebih telaten mengurus dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting nih untuk saudara-saudara di rumah, tips menjadi orang tua yang bijak tapi tetap bisa mendidik anak, tetap bisa menerapkan aturan dan sebagainya, itu seperti apa? Bisa. Mungkin di awal visi misi tadi ya.
visi misi itu harus sama. Bagaimana kita mendidik anak, seperti apa kita dan pasangan atau suami itu harus sama visi misinya. Jangan ibu menginginkan A, ayah menginginkan B. Betul. Jadi nggak sama. Kemudian yang kedua mungkin karakteristik tadi ya, harus saling mengisi. Yang mana tegas, yang mana bagian menjelaskan. Kemudian konsekuensinya seperti apa. Kemudian yang berikutnya mungkin Bu Ari bisa menambahkan. Belajar untuk mengatasi masalah dari luar, misalnya yaitu tadi pressing sosial tinggi, masalah kita di lingkungan kerja misalnya, di lingkungan masyarakat itu banyak. Nah itu juga harus dikelola dengan baik supaya nggak berdampak ke anak. Jadi ujung-ujungnya ya controlling diri aja. Waktu juga jangan lupa ya, artinya kita harus membagi waktu nih. Ketika saya bekerja, dua-dua bekerja di luar, kemudian pulang ke rumah harus ngapain dengan anak, harus apa yang kita lakukan. Nggak, katanya sih mengawasi anak main, cuma anaknya bermain kita pegang handphone. Yuk main nak, mamah di sini mengawasi, kan begitu biasanya ya. Nah itu yang perlu kita tingkatkan. Kemudian jangan lupa juga me time. Me time. Iya betul. Orang tua juga punya me time. Orang tua juga wajib butuh, ya karena kita punya stres pengasuhan ya. Itu yang harus kita atasi. Itu yang tadi mengendalikan emosi ya. Iya, harus balance. Harus balance. Kita juga butuh me time, nggak harus kita senang-senang di luar ya, makan-makan gitu nggak harus. Sendirian di rumah, tanpa anak, tanpa suami, dengan menonton televisi mungkin, minum teh, ya nonton film dengan popcorn dan segala macam, itu sudah termasuk me time buat orang tua. Sehingga kita juga bisa lebih siap lagi untuk bisa mendidik anak, kemudian mengatasi emosi-emosi lain yang mungkin akan muncul. Sudah banyak sekali berbicara tentang pola asuh ya. Memang kalau misalnya kita berbicara tentang pola asuh tidak akan ada habisnya. Tapi sayang kita harus terpisahkan oleh waktu Ibu Ari dan juga Ibu Tita. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ari dan juga Ibu Tita tadi bisa ditangkap oleh saudara di rumah, dan khususnya orang tua muda maupun orang tua yang sudah memiliki anak, supaya bisa diterapkan di rumahnya. Ya, terima kasih Bu Ari dan sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan Ibu Ari dan juga Ibu Tita tentang pola asuh. Dan Nitya kembali ingin mengingatkan kepada saudara di rumah untuk tetap follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, kemudian @Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan juga bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan kami di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi bisa menuju ke channel YouTube kami di Kompas TV Dewata. Dan Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.